Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah Agustina Simatupang. Saya berasal dari Universitas Jambi, Prodi Manajemen. Pada saat ini saya akan menjelaskan konsep dasar akuntansi biaya. Yang pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atas suatu biaya produksi, penjualan produk atau penjasa menggunakan suatu cara tertentu lengkap dengan penjelasannya. Akuntansi biaya ini diperlukan untuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal, perusahaan seperti investor ataupun kreditur, serta pihak internal, manajemen perusahaan itu sendiri. Akuntansi biaya sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan, karena data historis yang disajikan dalam pencatatannya akan sangat penting digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan atau kebijakan di waktu yang akan datang. Yang kedua, ada penggolongan biaya. Dalam praktek akuntansi, biaya mengenal penggolongan menjadi 4 kelompok besar, yaitu 1. Penggolongan biaya sesuai dengan aktivitas perusahaan. Yang kedua, penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi atau pembebanan biaya. Yang ketiga, penggolongan biaya terhadap perubahan aktivitas. Dan yang keempat, penggolongan biaya sesuai dengan pusat biaya yang dibiayai. Lalu ada perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan mempunyai perbedaan pada tujuan. Akuntansi manajemen bertujuan untuk memberikan informasi dan membantu manajer dalam membuat keputusan. Sedangkan akuntansi keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, ada manfaat akuntansi biaya untuk menyediakan suatu informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan, yaitu yang pertama untuk perencanaan dan pengendalian laba. Akuntansi biaya menyediakan informasi atau data biaya masa lalu yang diperlukan untuk menyusun perencanaan, dan selanjutnya atas dasar perencanaan tersebut, biaya dapat dikendalikan dan akhirnya pengendalian dapat dipakai sebagai umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Yang kedua, ada penentuan harga pokok produk atau jasa. Penetapan harga pokok akan dapat membantu dalam, yang pertama, penilaian persediaan. Yang kedua, penetapan harga jual, terutama harga jual yang didasarkan kontrak. Yang ketiga, penetapan laba. Dan yang keempat, pengambilan keputusan oleh manajemen. Selanjutnya, ada cara penggolongan biaya. 1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya yang terdiri dari, yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead. Yang kedua ada penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan yang dikaji dalam 1. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Yang kedua ada biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Yang ketiga ada biaya administrasi dan umum, merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Lalu selanjutnya ada penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayainya, yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayainya. Jika sesuatu yang dibiayainya tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Yang kedua, ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayainya. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Selanjutnya, ada penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Yang pertama ada biaya variabel, yaitu adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua ada biaya semi-variabel. Biaya semi-variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga ada biaya semi-fix. Biaya semi-fix adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Yang keempat ada biaya tetap, yaitu biaya tetap yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Yang terakhir ada penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Yang pertama ada pengeluaran modal atau capital expenditure. Pengeluaran modal adalah biasa yang mempunyai manfaat lebih dari 1 periode akuntansi, atau biasanya periode akuntansi adalah 1 tahun kalender. Yang kedua ada pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut.
Selanjutnya ada perbandingan laporan laba rugi perusahaan, manufaktur, dan perusahaan dagang. Untuk perusahaan dagang, kegiatannya berupa pembelian barang dengan dari perusahaan lain dan penjualan barang dagangan tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur. Yang kedua, perusahaan dagang tidak melakukan pemrosesan terhadap barang dagangan yang dibeli. Yang ketiga, untuk menjalankan usaha dagangnya, perusahaan dagang mengeluarkan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangannya, mengeluarkan biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Lalu untuk perusahaan manufaktur, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk jadi tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur lain. Kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi memerlukan 3 kelompok pengorbanan sumber ekonomi. Yang pertama ada pengorbanan bahan baku, pengorbanan jasa tenaga kerja, dan pengorbanan jasa fasilitas. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai konsep dasar akuntansi biaya. Jika ada salah kata ataupun salah materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.